Jadi dari kelompok 1 kami akan membahas tentang kanker payudara. Kanker payudara adalah pertumbuhan abnormal sel-sel dalam payudara yang terkadang dirasakan sebagai benjolan atau massa yang disebut tumor. Tumor terjadi ketika sel-sel payudara membelah tanpa terkendali dan menghasilkan jaringan tambahan. Resiko kanker payudara yang pertama usia lebih dari 40 tahun. Yang kedua haid pertama kurang dari usia 12 tahun. Yang ketiga menopause pada usia lebih dari 35 tahun. Yang keempat tidak menyusui. Yang kelima tidak mempunyai anak. Yang keenam kehamilan pertama usia lebih dari 35 tahun. Yang ketujuh riwayat tumor jinak sebelumnya. Dan yang terakhir adalah riwayat keluarga. Penyebab dari kanker payudara sebenarnya tidak diketahui. Terkadang dapat terjadi pada wanita yang memiliki keluarga yang menderita penyakit tersebut. Ini disebut sebagai genetik atau keturunan. Yang kedua, mengalami menstruasi sejak usia muda. Penyebab hormonal. Hormon wanita normal mengendalikan pembelahan sel-sel payudara yang dapat memicu timbulnya kanker payudara. Yang ketiga, wanita berusia di atas 40 tahun lebih mudah terkena kanker payudara dibandingkan wanita yang lebih muda. Yang harus kamu waspadai. Pertama, penambahan ukuran atau besar yang tidak biasa pada payudara. Kedua, salah satu payudara menggantung lebih rendah dari biasanya. Ketiga, lekukan seperti lesung pipi pada kulit payudara. Keempat, cekungan atau lipatan pada puting atau areola. Kelima, perubahan penampilan puting payudara. Keenam, keluar cairan dari salah satu puting. Ketujuh, adanya benjolan pada payudara. Kedelapan, pembesaran kelenjar getah bening pada lipat ketiak atau leher. Kesembilan, pembekakan pada lengan bagian atas. Diagnosa kanker payudara bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga dengan sadari. Memeriksa payudara sendiri. 1. Pertama-tama, perhatikan kedua payudara. Berdirilah di depan cermin dengan tangan di sisi tubuh dan lihat apakah ada perubahan pada payudara. Lihat perubahan dalam hal ukuran, bentuk atau warna kulit, atau jika ada kerutan, lakukan seperti lesung pipit pada kulit. Kedua, perhatikan kembali kedua payudara sambil mengangkat kedua tangan di belakang kepala. Dilanjutkan dengan meletakkan kedua tangan di pinggang sambil menekan agar otot dada berkontraksi. Bungkukkan badan untuk melihat apakah kedua payudara menggantung seimbang. Dengan lembut, tekan masing-masing puting dengan ibu jari dan jari telunjuk untuk melihat apakah ada cairan yang keluar. Ketiga, kemudian dilakukan perabaan payudara. Pemeriksaan payudara ini dapat dilakukan sambil berdiri atau berbaring. Jika memeriksa payudara sambil berbaring, diletakkan sebuah bantal di bawah pundak, sisi payudara yang akan diperiksa. Keempat, angkat lengan kiri di bawah kepala. Gunakan permukaan jari tangan kanan, telunjuk, tengah, manis untuk menekan payudara kiri. Mulailah dari bagian terluar payudara sampai ke puting susu dengan gerakan melingkar searah jarum jam. Pastikan untuk meraba seluruh permukaan payudara. Kelima, rasakan apakah terdapat benjolan atau penebalan. Pastikan untuk memeriksa daerah yang berada di antara payudara, di bawah tulang selangka. Angkat lengan kanan di bawah kepala dan ulangi pemeriksaan untuk payudara sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri. Keenam, jika payudara biasanya memiliki benjolan, harus diketahui berapa banyak benjolan yang teraba beserta lokasinya. Bulan berikutnya harus diperhatikan apakah terdapat perubahan ukuran maupun bentuk benjolan tersebut dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Ketujuh, jika ada cairan dari puting yang tampak seperti darah atau nanah pada ibu yang tidak menyusui, maka harus segera menemui petugas kesehatan untuk memeriksakan diri lebih lanjut. Kedelapan, dengan menggunakan teknik yang sama setiap bulan akan membantu untuk mengetahui lebih awal apabila ada kelainan pada payudara. Cara mencegah kanker payudara yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat, dan yang kelima.